Pada video ini kami akan membahas penerapan Human-Centric Design. Human-Centric Design adalah pendekatan dalam merancang solusi atau inovasi yang berfokus pada kebutuhan pengalaman dan konteks manusia pengguna. Artinya, sebelum membuat produk, layanan atau sistem, kita harus benar-benar memahami siapa penggunanya, apa masalah yang mereka alami, dan apa yang mereka butuhkan. Pada topik ekonomi digital dengan menggunakan dua alat analisis utama, yaitu Lotus Blossom Technique dan User atau Persona Canvas. Masalah yang kami pilih adalah tantangan aksesibilitas vintage bagi UMKM di daerah pedesaan. Topik ini kami ambil karena masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil di desa yang belum bisa menikmati manfaat layanan keuangan digital seperti e-wallet, QRIS, atau pinjaman online resmi. Padahal sektor ini punya potensi besar dalam memperkuat ekonomi nasional. Tahap pertama dari Human-Centered Design adalah memahami masalah dari berbagai sudut pandang. Untuk itu digunakan Lotus Blossom Technique, yaitu metode yang memvisualisasikan akar masalah dalam bentuk bunga teratai, di mana satu konsep inti dikelilingi oleh 8 subkonsep utama. Di tengah bunga ditempatkan masalah utama, yaitu rendahnya aksesibilitas fintech bagi pelaku UMKM di daerah pedesaan. Dari situ dikembangkan 8 faktor penyebab utama yang saling berkaitan dan memperjelas akar persoalan. Faktor pertama adalah pemahaman dasar aplikasi fintech. Banyak pelaku UMKM yang belum benar-benar mengenal cara kerja aplikasi keuangan digital seperti e-wallet, mobile banking, atau QRIS. Mereka masih menganggap penggunaan fintech itu rumit, dan sosialisasi dari lembaga keuangan belum menjangkau desa secara menyeluruh. Faktor kedua, pencatatan keuangan yang belum sistematis. Banyak pelaku UMKM di desa masih mencatat transaksi harian secara manual di buku tulis, atau bahkan tidak mencatat sama sekali. Akibatnya, mereka tidak memiliki data keuangan yang rapi untuk menilai kinerja usaha dan menghitung laba rugi. Padahal sistem pencatatan yang baik menjadi dasar penting bagi lembaga fintech untuk menilai kelayakan kredit dan memberikan akses modal. Faktor ketiga, keterampilan pemasaran digital. Banyak UMKM desa yang masih mengandalkan metode tradisional seperti penjualan langsung dan promosi dari mulut ke mulut. Kurangnya pelatihan tentang branding dan penjualan online membuat mereka kesulitan menembus pasar digital yang lebih luas. Faktor keempat, keterbatasan akses pembiayaan digital atau fintech. Banyak pelaku UMKM di pedesaan belum dapat memanfaatkan layanan pembiayaan digital karena terkendala proses verifikasi dan kelengkapan data usaha. Sebagian tidak memiliki dokumen legalitas usaha seperti NIB ataupun NPWP yang sering menjadi syarat utama untuk mengakses modal melalui platform fintech. Faktor kelima, infrastruktur internet dan perangkat digital yang terbatas. Jaringan yang tidak stabil, sinyal lemah, dan perangkat ponsel dengan spesifikasi rendah sering menjadi hambatan utama dalam menggunakan aplikasi fintech. Faktor keenam, dukungan dan pelatihan lokal yang masih minim. Program pelatihan digital dari pemerintah atau lembaga pendidikan seringkali tidak berkelanjutan dan tidak sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat desa. Padahal, keberadaan mentor atau komunitas lokal sangat penting agar proses adaptasi teknologi bisa berjalan terus-menerus. Faktor ketujuh, kebijakan dan regulasi yang belum optimal. Dukungan pemerintah terhadap digitalisasi UMKM memang sudah ada, tetapi pelaksanaannya belum merata hingga ke daerah pedesaan. Banyak program pelatihan digital berhenti di kota besar, sementara pelaku UMKM di desa masih kesulitan mengakses bimbingan atau subsidi perangkat digital. Selain itu, regulasi mengenai perlindungan data dan pengawasan terhadap fintech ilegal belum tersosialisasi secara luas. Akibatnya pelaku UMKM tidak merasa cukup terlindungi dan adopsi teknologi finansial berjalan lambat. Faktor yang terakhir, kepercayaan terhadap fintech dan keamanan data. Banyak pelaku UMKM di desa masih ragu menggunakan layanan keuangan digital karena takut data pribadi mereka disalahgunakan. Kasus penipuan online dan pinjaman ilegal yang marak di media sosial membuat masyarakat desa kehilangan kepercayaan terhadap aplikasi fintech bahkan yang resmi sekalipun. Kurangnya sosialisasi tentang keamanan data dan tidak adanya lembaga pengaduan yang mudah diakses juga memperparah rasa ketidakpercayaan ini. Akibatnya, meskipun aplikasi fintech sudah tersedia, tingkat pemanfaatannya tetap rendah karena pengguna merasa tidak aman.
Berdasarkan hasil pemetaan akar masalah dengan Lotus Blossom Technique, terlihat bahwa permasalahan aksesibilitas fintech bagi UMKM di daerah pedesaan bersifat multidimensional. Setiap faktor saling memengaruhi dan membentuk rantai hambatan yang kompleks, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, hingga kebijakan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pendekatan solusi perlu berfokus pada pemberdayaan digital secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi teknologi, tetapi juga peningkatan kapasitas pengguna dan kejelasan regulasi yang melindungi mereka. Ini adalah contoh persona yang kami dapatkan. Di sini ada Andi Rizal dengan umur 28 dan berjenis kelamin laki-laki. Lokasinya itu ada di Buah. Pekerjaannya pembuat lemari kaca. Adapun latar belakangnya yaitu Andi Rizal ini adalah seorang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang pembuatan lemari kaca. Berawal dari keterampilannya dan minatnya terhadap desain interior usaha ini bermulai dari pesanan-pesanan kecil seperti pembuatan rak, etalase, toko, namun seiring meningkatnya permintaan pasar, kemudian ada kebutuhan dan tantangan. Membutuhkan pelatihan dan dukungan untuk menggunakan layanan digital seperti e-wallet dan marketplace karena tempatnya bekerja masih mengandalkan transaksi tunai dan belum terbiasa dengan sistem digital, sehingga proses pembayaran dan pemasaran belum berjalan efisien. Kemudian ada perilaku digital, aktif menggunakan media sosial tapi lebih untuk hiburan daripada urusan kerja. Ia jarang bertransaksi online dan belum terbiasa memakai dompet digital. Kemudian ada personality, sosoknya pekerja keras, jujur, dan mau belajar hal baru, tapi masih ragu mencoba teknologi yang belum ia pahami. Ada pain point, kesulitan saat pelanggan minta bayar lewat transfer atau e-wallet karena usaha belum punya sistem pembayaran digital yang jelas. Yang terakhir itu ada testimoni. Kalau bisa belajar pakai pembayaran digital, kerja kami pasti lebih cepat, tidak perlu repot menunggu uang tunai terus. Dari hasil analisis Lotus Blossom Technique dan pembuatan persona, dapat disimpulkan bahwa rendahnya aksesibilitas fintech bagi UMKM di daerah pedesaan tidak hanya disebabkan oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh karakteristik pengguna dan lingkungan sekitarnya. Melalui persona Andi Rizal, pelaku usaha kecil di bidang pembuatan lemari kaca, terlihat bahwa tantangan utama terletak pada rendahnya literasi digital, kebiasaan transaksi tunai, dan rasa kurang percaya terhadap sistemnya pembayaran digital. Di sisi lain, infrastruktur internet, kurangnya pelatihan lokal, dan belum optimalnya dukungan kebijakan turut memperkuat hambatan tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa solusi untuk meningkatkan akses fintech di wilayah pedesaan harus berfokus pada manusia sebagai pusatnya melalui edukasi digital dan mudah dipahami, peningkatan rasa aman terhadap teknologi finansial, serta dukungan ekosistem lokal yang mendorong penggunaan layanan digital secara berkelanjutan. Dengan demikian, pelaku usaha seperti Andi Rizal dapat lebih percaya diri dan efisien dalam menjalankan bisnisnya di era ekonomi digital. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.